Biasanya saat kita membutuhkan pertolongan, maka kita akan cari penolong atau pertolongan yang jelas lebih kuat dan mampu untuk mengatasi masalah hidup kita atau bagian apa dari diri kita yang perlu ditolong. Namun tidak jarang kita bisa kecewa terhadap pertolongan yang tidak seperti kita harapkan. Kita ingin ditolong dengan cara yang menurut kita itu sesuai dengan jalan keluar masalah kita, tetapi yang kita terima atau pertolongan yang diberikan tidak memadai dan tidak menyelesaikan persoalan, tetapi bisa jadi malah menambah persoalan baru. Berbeda dengan Tuhan kita. Bila Dia menolong, tentu saja bukan sekedar mengikuti apa yang kita mau, tetapi berdasarkan apa yang Dia tahu tentang kita yang perlu ditolong. Sehingga kadangkala apa yang kita pikir itu jalan keluar dari pergumulan kita, menurut Tuhan bisa jadi jawabannya berbeda dengan yang kita pikirkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 121 kelanjutan yang kemarin, sekarang ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagaimana dikatakan kemarin bahwa Mazmur 121 adalah satu dari 15 nyanyian ziarah yang tercantum di dalam kitab Mazmur. Nyanyian pendakian hidup, nyanyian kenaikan hidup kita. Yang berarti bukan sekedar menjadi simbol orang-orang beribadah menuju Yerusalem harus lewat jalan mendaki, tapi juga pertumbuhan iman kita adalah perjalanan yang penuh dengan pendakian. Cukup melelahkan, karena itu kita tidak pernah bisa sendirian menapaki jalan pertumbuhan itu. Ada masalah dan derita yang Tuhan izinkan ada di jalan pendakian itu. Masalah dan derita itu seringkali merongrong hidup kita, menyusahkan, membuat kita menjadi marah-marah, mungkin emosional. Sekaligus masalah dan derita juga berpotensi untuk meruntuhkan semangat kita, meruntuhkan kejayaan yang kita sudah bangun, atau meruntuhkan berbagai macam usaha yang kita sudah rintis, merongrong dan meruntuhkan. Tetapi Tuhan kita, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ini, pemazmur mengakui setelah dia menanyakan dari mana datang pertolonganku waktu dia lihat ke atas, karena dia yakin pertolongan yang paling tepat adalah yang dari atas, bukan yang dari sekeliling atau dari bawah hidupnya, tetapi dari atas itu. Sekarang lebih jelas lagi dikatakan yang menolong dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sang pencipta semesta. Bukan sembarangan yang menolong ini. Bukan asal-asalan, tapi pencipta yang menjadikan alam semesta, yang berarti dia tahu seluk-beluk ciptaannya. Dia tahu lika-liku dan pergumulan semua yang dia jadikan. Sehingga ini yang memberi kepada kita kepastian iman yang kokoh, bahwa yang menolong kita adalah Sang Pencipta semesta. Kalau masalah dan derita seringkali merongrong, maka Sang Pencipta itu berulang kali menolong hidup kita. Dan dalam rangka dia menolong kita,
Dia bukan sekedar memenuhi apa yang kita butuhkan, tetapi Dia berupaya dalam pertolongannya buat kita yang Ia berikan. Dia mau mengutuhkan hidup kita. Dan dalam rangka mengutuhkan, melampaui sekedar memberi apa yang dibutuhkan, ada proses panjang yang seringkali muncul salah sangka kita terhadap Tuhan. Kita mungkin menanti lama jawaban doa dan tidak kita dapatkan, atau mungkin kita terima sesuatu yang bertentangan dengan yang kita inginkan. Maka ini semua harus kita lihat dari sudut pandang bahwa Tuhan sedang melakukan proses pengutuhan hidup kita. Bukan sekedar membangun yang runtuh, tapi mau menjadikan kita utuh. Ini yang menandakan bahwa Dia bukan penolong biasa. Dia menolong melampaui cara yang biasa, yang orang sering lakukan terhadap kita. Dia bukan penolong biasa karena Dia tahu betul yang paling kita butuhkan di saat-saat runtuh hidup kita. Dia bukan penolong biasa karena Dia yang menciptakan seluruh jagat raya dan Dia mengetahui seluruh ciptaannya itu satu persatu tanpa kecuali. Ini menjadi alasan yang paling tepat untuk kita berserah penuh kepada Tuhan kita. Tuhan menolong bukan sekedar aktivitas pertolongannya buat kita Dia lakukan. Tapi Tuhan menolong karena identitasnya. Dia Maha Penolong. Dia bukan karena melakukan pertolongan lalu Dia disebut penolong. Sebaliknya Dia justru adalah Maha Penolong, karena itu Dia tidak bisa tidak menolong ciptaannya. Dia tidak bisa tidak menolong kita yang bergumul dengan berbagai macam masalah, berbagai macam derita yang merongrong dan meruntuhkan itu. Dia bukan penolong biasa. Karena itu, serahkanlah seluruh pergumulanmu kepadanya. Dia yang paling tahu bagian apa dari hidup kita yang Dia akan tolong. Dan dengan caranya, Dia mau menolong kita. Tinggal kita merelakan, ikut dalam cara Tuhan yang menolong kita. Karena pertolongannya itu begitu ajaib. Dia akan membuat kita tenang, Dia akan membuat kita menang, dan Dia akan membuat kita bukan saja keluar dari pergumulan dan masalah yang berat, tapi Dia mau membentuk kita menjadi kuat lewat pergumulan-pergumulan yang berat itu. Karena itu sandarilah dirimu kembali lagi kepada Tuhan yang bukan penolong biasa itu. Percayakanlah hidupmu lagi kepadanya. Dia punya cara yang ajaib untuk menolongmu. Pasrahkanlah dan biarlah Dia bertindak dan engkau tunduk senantiasa kepadanya. Tangan Tuhan selalu beserta, terulur kepadamu, memegang tanganmu, bahkan mengangkat hidupmu saat tidak berdaya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.